Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan tentang supervisi pendidikan. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini anggota kami terdiri dari Lola Nugraheni Putri, Vita Ari Dewi Pertiwi, Lulup Nurjana, Audrey Maharani Violetasari, dan Rizka Dina Fauzia. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Lola Nugraheni Putri. Menurut Muhammad Rifai, supervisi pendidikan merupakan bimbingan, pelayanan, dan bantuan dari supervisor atau kepala sekolah dan pengawas kepada yang disupervisi atau guru agar guru dapat meningkatkan keahlian profesionalnya. Menurut Sergio Vanni yang dikutip oleh Bidharta mengemukakan, supervisi lebih bersifat profesi daripada peranan. Supervisi adalah suatu proses yang digunakan oleh personalia sekolah yang bertanggung jawab terhadap aspek-aspek tujuan sekolah yang bergantung secara langsung kepada personalia yang lain untuk menolong mereka yang menyelesaikan tujuan sekolah. Jadi, supervisi pendidikan adalah bimbingan dan pengarahan yang dilakukan oleh supervisor kepada guru agar guru dapat meningkatkan keahlian profesi dan meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan pembelajaran. Baik, selanjutnya adalah fungsi supervisi pendidikan. Terdapat 4 fungsi dari supervisi pendidikan. Yang pertama adalah fungsi penelitian. Fungsi ini yaitu mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Kemudian yang kedua adalah fungsi penilaian, di mana mengukur tingkat kemampuan yang diinginkan, seperti penilaian hasil belajar siswa, melihat perkembangan penilaian sekolah, dan prosedur peningkatan mutu pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah fungsi perbaikan. Di sini harus ada usaha untuk mendorong guru agar mereka dapat melakukan perbaikan dalam menjalankan tugas. Perbaikan ini dapat dilakukan dengan bimbingan, misalnya dengan membangkitkan semangat. Kemudian yang keempat adalah fungsi pembinaan. Harus ada usaha untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan pembinaan dan pelatihan kepada guru tentang pelaksanaan proses pembelajaran. Dilakukan dengan seperti demonstrasi mengajar, workshop, ataupun seminar. Selanjutnya adalah peran supervisi pendidikan. Di sini terdapat 4 peran supervisi pendidikan. Yang pertama adalah koordinator. Di sini mengkoordinasi program belajar, tugas-tugas anggota staf berbagai kegiatan yang berbeda-beda di antara guru-guru. Kemudian yang kedua adalah konsultan. Memberi bantuan, misalnya bersama mengkonsultasikan masalah yang dialami guru baik secara individual maupun kelompok. Kemudian yang ketiga adalah pemimpin kelompok. Di sini, memimpin kelompok staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok, seperti mengembangkan kurikulum dan kebutuhan profesional guru. Kemudian yang terakhir adalah evaluator, di mana membantu guru menilai hasil dan proses belajar mengajar. Saya akan presentasikan mengenai pelaksanaan supervisi pendidikan. Pelaksanaan supervisi pendidikan dibagi menjadi 3 tahapan. Tahap pertama adalah tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini adalah kegiatan yang mengacu pada kegiatan identifikasi masalah, yaitu mengumpulkan data melalui kunjungan kelas. Yang kedua, mengolah atau mengoreksi data. Yang ketiga, menentukan teknik yang tepat untuk memecahkan masalah dan meningkatkan profesionalisme pendidik. Tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan ini adalah kegiatan nyata untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan pendidik melalui kegiatan pemberian pengarahan dari supervisor kepada pendidik. Yang ketiga, ada tahap evaluasi. Nah, kegiatan tahap evaluasi ini adalah kegiatan menelaah keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan dari supervisi. Nah, sasaran yang dievaluasi meliputi orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan supervisi.
Hasil dari evaluasi ini akan dijadikan sebagai pedoman untuk menyusun program perencanaan berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi teknik supervisi pendidikan. Jadi, teknik supervisi pendidikan ini ada dua teknik yang dilakukan, yaitu secara perseorangan dan secara kelompok. Untuk yang pertama akan dibahas terlebih dahulu tentang teknik supervisi pendidikan secara perseorangan, yaitu meliputi beberapa kegiatan, diantaranya seperti melakukan kunjungan kelas. Kunjungan kelas ini dilakukan oleh supervisor pendidikan yang terdiri dari kepala sekolah dan juga pengawas. Kepala sekolah dan pengawas bertugas untuk mengamati bagaimana cara guru tersebut melakukan pengajaran. Kemudian yang kedua adalah melakukan observasi kelas. Observasi kelas ini dilakukan oleh salah satu guru dari sekolah tertentu yang ditunjuk untuk mengamati seorang guru di salah satu sekolah lainnya yang bertugas untuk mengamati bagaimana cara guru tersebut mendemonstrasikan pengajaran terhadap suatu pelajaran tertentu. Yang ketiga, bimbingan terhadap kurikulum. Bimbingan terhadap kurikulum ini dilakukan dengan cara yang pertama adalah menyusun PROMES atau program semester, kemudian menyusun suatu program tertentu yang berhubungan dengan kurikulum, serta melakukan evaluasi terhadap suatu kurikulum. Kemudian yang keempat ada bimbingan terhadap guru. Bimbingan terhadap guru ini dilakukan untuk membimbing seorang guru supaya dapat memahami karakteristik masing-masing peserta didik di suatu sekolah tertentu, supaya seorang guru tersebut dapat lebih mudah untuk mentransfer ilmunya kepada siswa dan siswa lebih mudah untuk menangkap materi yang diberikan oleh seorang guru tersebut. Selanjutnya ada teknik supervisi pendidikan secara kelompok. Teknik supervisi pendidikan secara kelompok ini dilakukan secara kelompok atau bersama-sama dengan meliputi beberapa kegiatan seperti yang pertama, melakukan kegiatan rapat atau pertemuan yang bertujuan untuk membahas suatu permasalahan yang sedang dihadapi dan menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Yang kedua, melakukan diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini bertujuan untuk menyatukan pendapat atau perbedaan pendapat di antara masing-masing guru atau masing-masing orang yang bersangkutan dalam supervisi pendidikan ini, serta untuk menemukan titik terang terhadap perbedaan-perbedaan yang sedang dihadapi. Kemudian yang ketiga adalah melakukan penataran. Penataran ini dilakukan untuk mengembangkan jiwa keprofesionalitasan seorang guru dalam melakukan suatu pengajaran. Pendekatan dalam supervisi pendidikan terdapat 3. Yang pertama yaitu pendekatan direktif, yang kedua pendekatan non-direktif, yang ketiga pendekatan kolaboratif. Yang pertama yaitu pendekatan direktif, yaitu cara pendekatan masalah yang bersifat langsung, yaitu dengan supervisor memberikan arahan langsung dengan tujuan agar guru yang mengalami problem atau mempunyai kekurangan perlu diberi rangsangan agar ia bisa bereaksi. Yang kedua yaitu pendekatan non-direktif, yaitu cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung, sehingga perilaku supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan, tapi ia terlebih dahulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan oleh guru. Yang ketiga yaitu pendekatan kolaboratif. Pada pendekatan ini, seorang supervisor dan guru bersama-sama bekerja sama untuk bersepakat menentukan struktur, kriteria, dan proses dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi guru. Perilaku supervisor adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyajikan, yang kedua menjelaskan, yang ketiga mendengarkan, yang keempat memecahkan masalah, dan yang terakhir yaitu negosiasi. Teknis perilaku seorang supervisor dalam pendekatan non-direktif. Yang pertama yaitu mendengarkan terlebih dahulu laporan guru baik keberhasilan maupun permasalahan yang sedang dihadapi. Yang kedua yaitu pemberian penguatan, yaitu baik berupa
pujian maupun motivasi. Yang ketiga yaitu menyajikan solusi baik berupa petunjuk praktis atau teori. Yang keempat yaitu memecahkan masalah. Dalam proses pemecahan masalah ini, supervisor hendaknya melakukan dialog atau bermusyawarah dengan guru untuk mencari solusi bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata dan juga kekurangan materi yang kami paparkan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.